Kita tahu kadang kita diberi nasihat baik, itu sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Tetapi walaupun kita tahu itu adalah hal yang baik, dinasihati sesuatu yang baik, kita belum tentu menerima dan melaksanakan hal yang baik tersebut. Kita belum tentu mau menerimanya dan melaksanakannya. Padahal kita tahu itu adalah hal yang baik. Karena ada banyak hal yang mempengaruhi cara berpikir kita. Salah satunya yaitu adalah ego ataupun merasa dirinya lebih pintar atau merasa bahwasannya cara berpikirnya lebih baik. Kita tidak mempertimbangkan apakah nasihat itu baik atau nasihat itu berguna, tidak mempertimbangkannya, langsung menyingkirkan atau tidak menerima. Padahal sebenarnya kita tahu itu adalah hal yang baik. Tapi kita juga bisa menolak bahwasanya itu hal yang baik. Sehingga kadang kita memutuskan sesuatu yang tidak tepat yang membuat terjadinya masalah dalam kehidupan kita. Konflik ataupun masalah yang timbul, hal-hal yang membuat iritasi batin kita, itu semua karena kita tidak mempertimbangkan dengan baik keputusan yang kita pilih. Jika kita tidak mempertimbangkan dengan baik keputusan yang kita pilih, tentunya jika salah memilih atau salah memutuskan, itu akan menjadi masalah bagi kehidupan kita. Banyak hal-hal baik yang datang menghampiri, datang untuk memajukan kehidupan kita. Tetapi karena karakter atau kebiasaan kita, hal baik itu bisa terabaikan atau tersingkirkan karena kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sendiri. Perbuatan-perbuatan itu membuat kita tidak bisa mendapatkan kesempatan baik pada saat kita terbiasa dengan cara berpikir yang buruk. Jadi begitu datang kesempatan baik, kita tidak bisa mengambilnya karena karakter kebiasaan kita. Kebiasaan buruk akan membuat kita tidak nyaman saat ada hal-hal baik menghampiri kita. Kita berpikir dengan cara yang salah saat hal-hal baik menghampiri kita. Seperti sebuah cerita tentang seorang dewa dan cacing yang berada di kotoran. Ketika dewa tersebut merasa kasihan pada cacing, datang menghampirinya dan berusaha mengajaknya ke surga agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Si cacing bertanya kepada si dewa tersebut, apakah di surga ada kotoran? Karena kebiasaan cacing adalah berada di kotoran, menikmati kotoran. Tentu di surga tidak ada kotoran, karena para dewa tidak membuang kotoran. Jadi, si cacing menolak untuk ke surga, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena kebiasaannya hidup di dalam kotoran. Karakter dia senang dengan kotoran, sehingga dia menolak kehidupan di surga yang tanpa kotoran. Karena kebiasaan dan cara berpikirnya yang terbiasa dengan kotoran, dia menolak kehidupan surga yang lebih baik. Inilah sebenarnya kesempatan itu datang, si cacing dapat hidup lebih baik. Tetapi karena kebiasaannya hidup di kotoran, dia menolak kehidupan yang lebih baik. Cara berpikir ini sangat-sangat menjadi inti atau menjadi awal dari sikap apakah kita ada kesempatan baik atau buruk. Cara berpikir kita yang menentukan kita mendapatkan apa yang baik dan apa yang buruk. Banyak kesempatan baik menghampiri hidup kita, tapi karena kita tidak mampu melihatnya, tidak memiliki pengetahuan untuk mengenal hal-hal baik tersebut, sering kesempatan baik tersebut malah pergi atau tidak ada kesempatan yang bisa kita ambil atau bisa kita peroleh, semua karena kebiasaan kita, karena perilaku kita atau karakter kita. Kadang ada hal-hal baik datang menghampiri kehidupan kita, tetapi karena kita merasa paling tahu, paling pintar, paling
paling merasa di atas segalanya, sehingga hal-hal baik yang datang itu tidak bisa kita ambil karena kesombongan kita. Kita merasa bahwasanya kita yang paling semuanya, sehingga orang yang menghampiri kehidupan kita yang akan memberi kesempatan baik bagi kita, terakhirnya malah pergi melihat tingkah kita yang dia rasa tidak cocok. Dia rasa bahwasanya ternyata kesempatan ini tidak bisa diberikan kepada kita. Semua karena arogannya diri kita, egoisnya diri kita, sehingga kemudian kesempatan baik ini yang sebenarnya datang menghampiri malah menjauh. Ya, begitulah sebenarnya cara berpikir bisa membuat kita bisa mendapatkan kesempatan atau kehilangan kesempatan. Jika terbiasa dengan hal yang buruk, tentu hal buruk yang akan datang. Jika terbiasa dengan berpikir baik, maka hal-hal baik akan datang. Begitulah hukum alam yang alaminya berjalan. Semut-semut merah akan berkumpul dengan semut merah. Semut-semut hitam akan berkumpul dengan semut-semut hitam. Tidak akan pernah terjadi campuran dari kedua warna semut tersebut. Jadi sangat penting untuk membiasakan diri kita untuk berperilaku buruk sehingga menjadi karakter yang baik bagi kita agar kesempatan-kesempatan baik datang menghampiri kita. Inilah yang dinamakan keberuntungan, inilah yang dinamakan berkah. Jadi pada saat diri kita baik, dimanapun kita berada, hal-hal baik akan selalu menghampiri. Inilah yang disebut keberuntungan. Hiduplah di saat ini, karena saat inilah yang nyata.